Shalom Bapak Ibu semua. Di dalam channel ini, saya sudah banyak membahas tentang Sang Memra Tuhan atau Sang Firman. Dan mungkin banyak orang yang menyangka bahwa konsep firman yang menjadi manusia dan menjadi korban tebusan mengadakan pendamaian itu hanya muncul di Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yohanes. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Sang Firman mengadakan pendamaian dosa, dan melalui Sang Firman pendamaian dosa itu terjadi, itu hanya klaim sepihak dari orang Kristen dan tidak punya pijakan dan dasar bagi orang Yahudi. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu, dan kita akan telusuri teks kuno Yahudi melalui Targum, Sang Memra Tuhan yang menjadi korban pendamaian dan tebusan dosa bagi umatnya, itu sudah dikenal oleh Yahudi kuno. Untuk itu kita akan dibantu oleh Targum Pseudo Jonathan pada Ulangan 32 ayat 43. Kalau kita baca di sini, dan dia di sini adalah Sang Elohim, oleh Memranya, Memra itu adalah Sang Firman, akan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa negeri dan umatnya. Nah, dan apa yang tercatat dalam Targum Pseudo Jonathan untuk Ulangan 32 ayat 43 ini, relevan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dan Rasul Paulus Bapak Ibu. Untuk Rasul Yohanes kita bisa temukan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat, Sang Anak adalah Sang Firman. Sang Firman itu sama dengan Memra. Memra sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oleh Rasul Paulus kita bisa temukan di dalam Kolose 1 ayat 20. Kalau kita baca, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, sudah jelas bukan Bapak Ibu, bahwa apa yang dituliskan oleh kedua rasul yang sudah saya bacakan tadi, itu relevan dan sinkron dengan apa yang dipahami dan yang tertulis di dalam Targum orang Yahudi. Dan ingat, kedua rasul yang saya sebutkan tadi, yaitu Rasul Yohanes dan Rasul Paulus, itu sama-sama orang Yahudi Bapak Ibu. Dan mereka hidup di abad pertama, ketemu langsung dengan Sang Memra yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, Shalom katanya, tapi kok yang disampaikan lebih mirip propaganda teologi daripada penelusuran sejarah? Katanya Sang Memra dalam Targum Yahudi itu adalah Yesus, lalu dibumbui dengan ayat-ayat Paulus dan Yohanes, seolah semua itu selaras dengan kepercayaan orang Yahudi kuno. Tapi, benarkah begitu? Atau, ini hanya trik lama? Mencomot istilah Ibrani, lalu memaksakan tafsir Kristen di atas teks Yahudi? Mari kita lihat datanya. Targum bukan kitab rahasia. Ia adalah terjemahan dan tafsir Aram atas Taurat, digunakan oleh orang Yahudi setelah pembuangan Babel, ketika banyak dari mereka tak lagi fasih berbahasa Ibrani. Nah, Memra YHWH atau Firman Tuhan bukan pribadi baru, bukan sosok lain di samping Allah. Istilah ini hanyalah cara sopan orang Yahudi untuk menghindari menyebut YHWH, nama kudus Allah, secara langsung. Dalam Targum Onkelos dan Targum Neofiti, istilah Memra digunakan ratusan kali, bukan untuk menggambarkan makhluk ilahi, tapi sebagai pengganti nama Allah sendiri dalam tindakannya. Contohnya, dan YHWH berfirman kepada Musa, diterjemahkan jadi, dan Memra YHWH berfirman kepada Musa. Apakah itu berarti firman adalah sosok lain di samping Allah? Tidak. Bagi orang Yahudi itu tetap Allah yang satu, hanya saja diungkapkan secara berlapis bahasa kesopanan. Yang dibacakan dalam video itu memang menarik. Oleh Memranya, ia akan mengadakan pendamaian bagi dosa negeri dan umatnya. Tapi tahukah Anda Targum Pseudo Jonathan adalah teks abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, ratusan tahun setelah Yesus dan Paulus mati. Artinya tidak mungkin Yohanes atau Paulus membaca teks itu. Lebih jauh lagi, pendamaian dalam konteks Yahudi yang tidak pernah berarti penyaliban seseorang untuk menebus dosa umat. Dalam Taurat, pendamaian, kapara, selalu dilakukan lewat korban persembahan hewan, bukan manusia. Bahkan dalam Yesaya 43 ayat 11, Tuhan sendiri menegaskan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Aku.
Jadi kalau ada yang menyamakan Memra dengan Yesus yang mati di kayu salib, itu bukan penemuan dari teks Yahudi. Itu rekayasa tafsir untuk mencari pembenaran terhadap doktrin Paulus. Keduanya disebut orang Yahudi. Benar, tapi ingat, bukan berarti mereka mewakili seluruh ajaran Yahudi. Dalam sejarah, Paulus ditolak oleh hampir semua komunitas Yahudi karena mengubah hukum Taurat dan mengangkat kematian Yesus sebagai penebusan dosa. Bahkan, Petrus dan Yakobus pun berdebat keras dengan Paulus karena ajarannya yang dianggap melanggar syariat. Dan itu tertulis buktinya dan bisa Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20-21. Sedangkan Injil Yohanes sendiri ditulis sekitar tahun 90-100 Masehi di tengah pengaruh filsafat Yunani logos teologi, bukan targum Yahudi. Firman menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, itu konsep Helenistik, bukan doktrin Ibrani. Profesor Daniel Boyarin, ahli Yahudi dari UC Berkeley, dalam bukunya Borderlands menjelaskan, Memra bukan pribadi kedua. Itu hanyalah ekspresi linguistik untuk tindakan Allah. Encyclopedia Judaica menulis, dalam targum Memra tidak memiliki eksistensi independen. Ia hanyalah cara Yahudi untuk berbicara tentang kehadiran Allah di dunia. Jadi kalau seseorang datang lalu berkata, lihat, targum membenarkan Yesus sebagai firman penebus, itu sama saja seperti membaca kamus Arab, lalu berkata karena ada kata Rahman berarti itu nama Yesus. Oten pun menarik napas panjang. Katanya, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Tapi lucunya, yang dibenarkan justru penafsiran yang salah kaprah, dan yang diabaikan adalah teks aslinya sendiri. Ayah Alif berkata pelan, kalau benar ingin mencari kebenaran, jangan memungut kata Ibrani untuk menguatkan doktrin Yunani. Jangan jadikan Memra sebagai kambing tebusan tafsir Paulus. Karena kebenaran itu tidak butuh dipaksa cocok. Dia cukup berdiri sendiri. Dan kadang, yang benar justru tak biasa bagi yang terbiasa membenarkan yang salah.